Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-10 membahas kitab At-Tauhid Al-Muyassar, kita masuk ke dalam pembahasan Al-Wala wal Bara'. Qala al-muallif hafidhahullahu taala, penulis mengatakan al-wala'u wal bara'u. Al-wala itu secara mudahnya artinya itu seorang dia loyal atau cinta, al-bara' adalah benci. Ta'rifuhu lughatan, definisinya secara bahasa, al-wala'u lughatan minal wilayati. Jadi al-wala secara bahasa berasal dari kata al-wilayah. Wahya al-mahabbah, yaitu al-mahabbatu cinta. Maka makna al-wala secara bahasa maknanya al-mahabbatu cinta. Wal bara'u, adapun bara' lughatan secara bahasa masdaru bara bimakna qata'a. Dia adalah masdar dari kata bara, maknanya qata'a, memutus. Wa minhu, diantaranya barol qalamu atau barol qalama, dia yaitu memutus pena itu, maknanya qata'ahu, dia memotongnya atau memutusnya. Maka makna barok secara bahasa memotong atau memutus. Kemudian ta'rifuhu istilahan, definisinya secara istilah, al-wala wala adalah mahabbatul muslimina, mencintai yaitu kaum muslimin, wa nusratihim, menolong mereka, wa ikramihim, memuliakan mereka, wahtiramihim, menghormati mereka, wal qurbi minhum, dan dekat dengan mereka. Maka ini makna al-wala, mencintai kaum muslimin, menolong mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, dekat dengan mereka. Wal bara'u, adapun bara' bugdul kafirina, membenci orang-orang kafir. Wal bu'du anhum, menjauhi mereka. Wa tarku munasaratihim, dan tidak menolong mereka. Maka ini makna al-bara', berlepas diri dan membenci orang-orang kafir. Baik, kemudian ahammiyatul wala'i wal bara'i, pentingnya wala dan bara'. Yang pertama kata penulis, min usulil aqidatil islamiyati. Jadi aki ini al-wala wal bara', cinta dan benci, cinta kepada kaum muslimin, benci kepada orang kafir, termasuk di antara pokok akidah Islam. Jadi min usulil akidati al-islamiyati, termasuk di antara pokok atau dasar akidah Islam. Yang kedua, dia authaku urul iman, tali iman yang paling kokoh. Jadi tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh. Yang ketiga, annahu min millati Ibrahim alaihi salatu atau alaihi salamu wa millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-wala dan bara' ini termasuk di antara agamanya Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim, dan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai ahli tauhid dan membenci pelaku dan bahkan orang-orang yang mereka mempropagandakan kesyirikan. Kemudian aqsamul muwalati, pembagian muwalat, cinta. Qismani, terbagi menjadi dua. Yang pertama tawalli, yang kedua muwalatun. Jadi at-tawalli, yang kedua muwalat. Baik, kemudian at-tawalli wa fihi masailu, ada beberapa pembahasan. Maknanya yang pertama mahabbatus syirki wa ahlihi wal kufri wa ahlihi. Dikatakan tawalli apabila seorang dia mencintai kesyirikan, pelakunya, mencintai kekufuran dan pelakunya. Yang termasuk tawalli, dan ini enggak boleh. Seorang mencintai kesyirikan dan pelaku kesyirikan, mencintai orang kafir dan pelaku kekufuran, ini enggak boleh. Dan ini disebut at-tawalli. Kemudian termasuk tawalli nusratul kuffari. Nusratul kuffari ala ahlil imani. Menolong orang-orang kafir memerangi yaitu kaum mukminin. Jadi menolong orang kafir memerangi kaum mukminin.
Apa hukmuhu? Yaitu hukumnya kufrun akbaru. Hukumnya kufur akbar, wariddatun anil islami, dan keluar dari Islam, murtad. Maka orang yang dia itu mencintai orang kafir, mencintai orang-orang musyrik, menolong orang kafir, memerangi orang Islam, ini kufrun akbar. Ad-dalilu, dalilnya qauluhu ta'ala, Allah katakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara, yaitu siapa saja yang yatawallahum minkum, yaitu di antara kalian yang mencintai mereka, yaitu orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia bagian dari mereka, bagian dari orang kafir tersebut. Maka ini termasuk kufrun akbar. Baik, yang kedua al-muwalatu. Apa itu muwalat? Wa fihi masailu, ada beberapa poin. Yang pertama ta'rifuha wa dhabituha, definisi dan dobitnya, kaidahnya, batasannya. Dikatakan muwalat mahabbatu ahlil kufri wa ahli syirki, seorang mencintai pelaku kekufuran dan kesyirikan, tapi apa? Li ajlid dunya, karena dunia. Wala takunu ma'ahu nusratun, dan dia tidak menolong pelaku kekufuran dan kesyirikan tersebut, wa illa kana minat tawalli, maka ini termasuk kalau enggak demikian maka termasuk tawalli. Maka di sini disyaratkan dua hal, seorang dia dikatakan mualat, yaitu mencintai pelaku kekafiran dan kesyirikan, syaratnya li ajli dunya, karena dunia. Yang kedua, wala takunu ma'ahu nusratun, dan tidak menolong mereka. Kalau dua syarat ini tidak terpenuhi maka termasuk tawalli. Hukmuha, apa hukumnya? Hukumnya muharramatun wa kabiratun, haram dan dosa besar. Min kabairid dunubi, termasuk di antara dosa-dosa besar. Ad-dalilu, dalilnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai penolong. Tulkuna ilaihim bil mawaddah, kalian cinta kepada mereka, enggak boleh yang demikian. Kemudian mudhaharu muwalatil kufari, menampakkan cinta kepada orang kafir. Dibentuk menampakkan kecintaan kepada orang kafir. Min dalika, contohnya at-tashabbuhu bihim, menyerupai mereka. Fil malbasi wal kalami, dalam pakaian, dalam ucapan, niru orang kafir enggak boleh. Yang kedua as-safaru ila biladihim, safar ke negeri-negeri kafir. Li gharadin nazahuti wa mata'utin nafsi, yaitu tujuannya sekedar, yaitu untuk wisata, demikian juga untuk menghilangkan jenuh saja, pergi ke negara-negara kafir tanpa ada tujuan yang dibenarkan oleh syariat, sekedar tamasya padahal ada di negeri kaum muslimin, maka hukumnya enggak boleh. Dan yang ketiga, al-iqamatu fi biladihim, tinggal di negara mereka. Wa adamul intiqali minha, tidak pindah dari negeri orang kafir. Ila baladil muslimin, ke negeri kaum muslimin. Li ajlil firari biddin, yaitu dalam rangka, yaitu al-firar biddin, seorang dia lari dengan membawa agamanya. Yaitu artinya kalau seorang dia cinta kepada agamanya, maka hendaknya tidak tinggal di negeri kafir. Hendaknya dia bawa agamanya tersebut, lebih memilih tinggal di negeri kaum muslimin. Yang keempat, at-ta'rikhu bitarikhihim, yaitu memakai kalender mereka. Khususan at-tarikhul ladzi yu'abbiru an tukusihim wa a'yadihim. Terlebih lagi kalender yang ini terkait dengan aid mereka, penanggalan mereka. Katarikhil miladi, seperti tarikh miladi, tarikh masehi, tidak dibolehkan. Ini termasuk mudhaharah muwalatil kufar. Dan kita masih banyak terjatuh dalam poin 4 ini. Yang kelima, musyarakatuhum fi a'yadihim, ikut serta dalam hari raya mereka. Au musa'adatuhum fi iqamatiha, atau membantu mereka untuk
yaitu melaksanakan hari raya mereka. Au tahannutihim bimunasabatiha, atau mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Au huduru iqamatiha, atau menghadiri hari raya mereka. Maka ini enggak boleh. Yang keenam, at-tasammi bi asma'ihim, bernama dengan nama-nama orang kafir. Misalkan namanya Jos, maka ini tidak dibolehkan. Maka ini termasuk al-wala wal bara', dan ini termasuk mudhaharatu muwalatil kuffar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.